Ya, di pom bensin, beli bensin, Mas bensinnya full, 400.000 full misalnya ya. Saya kasih 500.000. Orang yang mau kasih kembali, nggak usah kembali Mas, hadiah. Terima kasih Pak, mudah-mudahan selamat, amin. Itu yang saya tunggu itu. Pernah diceritakan ada satu pemuda meninggal dunia di tengah padang Sahara. Ini kisah nyata ya, tapi kisah nyata ini di akhir zaman kan kadang-kadang seperti dongeng. Lah anehnya itu kita kalau dengar kisah nyatanya wali, dianggap seperti dongeng, dengar Harry Potter yang dongeng seperti nyata. Cinderella yang dongeng dianggapnya nyata. Harry Potter yang itu khayalan dianggapnya nyata. Kisah-kisah wali yang itu nyata dianggap dongeng. Ini kan terbaliknya kita nih ya. Wallahu a'lam. Tapi yang terjadi ya seperti ini. Itu ada seorang pemuda meninggal dunia di tengah padang Sahara. Kebetulan pemuda tadi ketemu sama seorang soleh. Jadi orang soleh ketemu pemuda itu, terus pemudanya meninggal. Orang solehnya bingung. Karena sebelum meninggal ada dialog. Anak muda ini tampaknya pakaiannya tampak pakaian orang-orang soleh gitu. Ya, tapi sangat zuhud, ya sangat zuhud. Sangat nggak ngurus dunia. Maka sama orang solehnya ditegur. Kamu jangan sok soleh. Ya, jangan sok soleh. Maka dijawab sama pemuda tadi, saya nggak sok soleh. Saya soleh bener. Ya, saya soleh bener. Nah, kalau kamu soleh bener, setiap soleh bener ada buktinya. Nggak bisa ngaku. Ini saya terjemahkan dengan bahasa bebas ya, biar mudah dicerna. Kalau soleh bener nggak ada ngaku-ngaku, harus ada bukti. Ya kamu soleh bener. Silakan, boleh uji saya dengan apapun. Pemudanya pede. Ya udah, kalau kamu soleh itu ciri-ciri orang soleh. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang soleh itu kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Nah kalau kamu nyebut nama Allah, kira-kira seperti apa? Oke, kata anak muda tadi, saya akan sebut nama Allah dengan segenap hati saya. Tapi resiko Bapak yang tanggung. Oh siap. Resiko saya yang tanggung, siap. Ini Bapak tadi yang soleh juga heran juga, resiko apa gitu kan? Resiko apa? Akhirnya pemuda tadi mengucapkan, Allah meninggal dunia. Langsung meninggal dunia karena putus ya, jantungnya pedot, putus jantungnya karena rindu sama Allah Ta'ala. Allah meninggal dunia. Orang solehnya kaget. Bener ini resiko nih. Karena di padang Sahara seorang diri harus mengurus jenazah, wajib hukumnya. Dia harus memandikan, dia harus mengkafani, dia harus menyolatkan, dia harus menguburkan. Bingung, gimana ini? Akhirnya diberi tanda. Jadi jenazah tadi diberi tanda. Cari pelepah-pelepah kurma, batu, sekelilingnya. Biar nggak didekati oleh hewan buas. Kemudian beliau orang soleh tersebut pergi cari desa terdekat, cari bantuan. Ke desa terdekat, nggak lama ketemu desa, kembali ke situ bersama masyarakat. Ternyata jenazahnya udah hilang. Tapi nggak ada tanda tapak kaki, ya nggak ada tanda ada hewan. Dalam kondisi yang bingung seperti itu, orang soleh tersebut mendengar suara tanpa rupa. Ya, jangan kamu heran, anak muda ini sudah dikafani, dimandikan, dikafani dan disolatkan oleh para malaikat. Para malaikat yang ngurus jenazahnya. Kemudian ditanya. Dialog itu, terjadi dialog. Mungkin ada yang nanya, kok bisa dengar suara malaikat? Lalu ketemu malaikat aja bisa kok, apalagi cuma dengar suara. Dalam hadits yang sahih disebutkan, ada malaikat-malaikat itu yang menjelma jadi manusia. Dan ngaku saya adalah malaikat. Jadi umatnya Rasulullah SAW ini punya banyak keistimewaan. Tapi jangan kemudian kita ngaku-ngaku, kemarin saya ketemu malaikat. Wah, aliran sesat ini. Ya, karena yang ketemu nggak ngaku-ngaku ya. Ya, ini diceritakan orang soleh tersebut untuk suatu hikmah biar orang lebih semangat. Setelah menjelaskan ayat Quran, jelaskan hadis, kemudian beliau punya pengalaman spiritual diceritakan biar kita lebih bersemangat. Malaikat mengatakan pemuda tadi ini sebetulnya dulu adalah pezina. Yang tiap orang kaya pezina yang luar biasa. Kemudian suatu malam dia mimpi masuk neraka. Akhirnya dia bangun takut. Dalam keadaan takut dia bertobat.
Dapat dan bertobat itu ya dia berjalan meninggalkan semua kebiasaannya, pergi bahkan meninggalkan kotanya karena dia khawatir kok tinggal di kota itu nanti ketemu temennya kambuh lagi. Jadi dia melakukan perjalanan, pokoknya saya niat tobat cari tempat yang baru biar gak kambuh lagi. Nah suatu ketika di tengah jalan ketemu sama orang yang kelaparan, bapak-bapak tua kelaparan. Bapak tadi mengatakan, wahai pemuda, sungguh aku udah berapa hari gak makan. Tolong beri aku sesuatu untuk nyambung nyawa. Pemuda itu mengatakan, Bapak saya nggak punya apa-apa, nggak punya uang. Tapi ini saya masih punya baju dua. Satu untuk pakaian, satu untuk bawahan. Seperti orang haji itu ya. Nah ada pakaian bawah, ada pakaian atas. Ini yang atas saya lepas, silahkan Bapak pakai. Nanti di desa dijual, bisa beli makan. Terima kasih nak. Nah, Bapak tadi pergi kemudian angkat tangan berdoa, ya Allah, sebagaimana dia telah menyelamatkan aku dari kelaparan, selamatkan dia dari siksa api neraka. Maka Allah mengabulkan doanya orang yang disedekahi tadi, Allah mengampuni semua dosanya, dan Allah meletakkan dia ke dalam surga, berkat sodakohnya yang satu itu. Jadi bukan karena tobatnya yang kemarin yang luar biasa, tobat itu kan bahasa luar biasa, yang mengangkat derajatnya karena sedekah pada orang yang tepat yang sangat membutuhkan. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang mengarang Rotibul Haddad, Wirdul Latif ya, di kalangan Habib ada Rotibul Haddad, ada Wirdul Latif, yang beliau sejak umur 4 tahun sudah tunanetra, tapi ilmunya luar biasa. Beliau mengatakan orang itu sedekah walaupun tidak ikhlas tetap dapat manfaat. Jadi jangan ngomong nanti saya kalau udah ikhlas baru sedekah. Udah riak-riak saja udah. Ya kamu sombong, ujub, bawa sini sedekahmu. Tetap ada manfaatnya. Tapi kalau kita bicara manfaat yang terbesar seperti yang saya jelaskan tadi. Manfaat dari mana? Wong dia niatnya pamer kok. Ya manfaatnya dari yang disedekahi. Yang disedekahi nanti akan berdoa, ya Allah dia telah bantu saya, tolong dia ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Nanti dapat dari situ. Ya Allah ampuni dia. Dapat dari situ. Makanya kalau kita sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia kepada orang, itu sedekahnya itu manfaat. Karena nanti yang hidup itu akan mendoakan, ya Allah ampuni orang meninggal dunia ini. Ya Allah terima amal solehnya. Dan doanya siapapun untuk siapapun itu sampai, terutama doa yang tidak diketahui oleh yang didoakan. Ya doa yang tidak diketahui oleh yang didoakan. Jadi yang berdoa nggak tahu nih yang didoakan kalau sebetulnya dia lagi didoakan oleh seseorang. Ini doanya nyampainya paling cepat. Nah, ini sodakoh. Jadi kalau kita sodakoh di antara manfaat yang luar biasa, gantinya dari Allah nih loh. Gantinya dari Allah itu banyak. Ya, banyak itu jangan diartikan duit. Ini seringkali orang mengartikan banyak itu angka. 10.000 diganti 100.000, diganti 1 juta. Itu kecil itu. Itu kecil. Jadi Allah ganti itu bukan dengan angka, tapi dengan banyak hal. Contoh, Allah mengganti dengan menyelamatkan dari kecelakaan. Saya setiap kali keluar kota, saya seperti mewajibkan diri saya sendiri sebelum jalan harus sedekah. Di antara niatnya agar selamat sampai di tujuan dan kembali pulang ke rumah selamat. Dan yang saya tinggalkan di rumah selamat dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat. Harus sedekah. Sedekah yang paling gampang itu di pom bensin. Di pom bensin, beli bensin, Mas bensinnya full, 400.000 full misalnya ya. Saya kasih 500.000. Orang yang mau kasih kembali, nggak usah kembali Mas, hadiah. Terima kasih Pak, mudah-mudahan selamat, amin. Itu yang saya tunggu itu. Yang saya tunggu doanya dia. Walaupun dia nggak mau doakan, saya udah niatkan niatnya untuk keselamatan. Kita kan ngomongnya ke Allah, bukan kepada dia. Yang ngomongnya kalau ya Allah ini biar saya selamat, semuanya selamat. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara gantinya itu. Nah, kemudian di antara ganti dari sekian banyak, itu duitnya tetap diganti sama Allah. 100.000 akan dilipat gandakan, itu pasti. Tapi gantinya Allah nggak cuma itu gitu loh. Allah maha baik, Allah maha dermawan, Allah maha pemurah. Dan orang yang berbisnis sama Allah nggak pernah rugi. Bonusnya banyak. Belinya satu, bonusnya banyak. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antaranya diberi kesehatan. Nah, ini sehat ini dari sedekah-sedekah kita. Makanya orang yang sakit itu obat terbaik. Da'u mardhakum bisodaqah. Obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, zaman ini kan penyakit macam-macam. Cuman orang kan fokusnya ke COVID tok ya. Padahal penyakit itu macam-macam. COVID itu ya penyakit, tapi penyakit macam-macam. Makanya niatkan menghindari segala macam penyakit. Penyakit lahir maupun penyakit batin. Termasuk dengan sedekah. Dengan sedekah, ya Rabb biar saya sehat, biar keluarga saya sehat. Doanya semakin banyak.
Sedekahnya satu kok mintanya banyak, nggak apa-apa, lo mintanya sama Allah kok. Nah, minta sama Allah itu sebanyak apapun sedikit, karena Allah maha kaya. Justru Allah senang, ini sedekahnya satu, mintanya banyak, Allah senang. Kenapa senang? Dia tahu punya Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha memberi, Tuhan yang maha dermawan. Beda kalau kita sama orang, bayarnya 1.000 kok mintanya banyak, dimarahin kita. Oh kamu nih, misal di warung makan lah, kita bayar sesuai yang kita pesan, tapi banyak permintaan. Mbak tolong mbak ya sambal ditambah, mbak tolong ini ditambah, ini tambah. Akhirnya ngomong, ya udah cukup, silahkan pulang saja lebih baik. Ini belinya sedikit, ya mintanya banyak, duduknya 5 jam. Ya, ini mau numpang nongkrong atau mau makan ini ya. Tapi kalau sama Allah Ta'ala kita nambah model apapun, Allah senang. Nah, ini akidah kita kalau sedekah. Jadi kalau sedekah, akidahnya kita satu muamalah sama Allah, bukan sama orang yang kita beri. Karena sama Allah, maka kita pilih yang terbaik.